Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita melanjutkan yang pertemuan sebelum UTS, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kata kuncinya itu ada di dua kalimat ini, yaitu pertama sistem persamaan linear. Jadi harus tahu persamaan linear kemarin. Yang berikutnya ada dua variabel. Nah, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Jadi sistem persamaan linear itu yaitu suatu sistem yang terdiri atau suatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan. Ya intinya itu dalam kaitan ini persamaannya itu lebih dari satu. Jadi itu namanya sistem persamaan linear. Nah, kemudian ada dua variabel, berarti variabelnya itu ada dua. Nah, biasanya kalau sistem persamaan linear dua variabel itu punya kecenderungan dia itu ada di dimensi 2. Di dimensi 2 itu bayangannya ya X dan Y. Nah, adapun sistem persamaan linear variabel biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya AX plus BY sama dengan C. Ada syaratnya di sini. Syaratnya itu adalah A, kemudian B, kemudian C tidak boleh sama dengan 0. Jadi syaratnya itu A, B, C. Tapi kalau C boleh ya mungkin. Yang tidak diperkenankan itu biasanya adalah yang A dan B. Jadi syaratnya itu adalah AB-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya itu nanti ada beberapa. Kalau C boleh syarat. Nah, ini harusnya AB aja. AB-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh yang tidak boleh, contohnya seperti ini. 0x plus BY sama dengan C. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini B-nya langsung saya ganti aja ya. B-nya misalkan saya ganti dengan 2. 0x plus 2 sama dengan 4. Nah, ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini ada ini 0. Variabel A dan B-nya itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Ini yang namanya sistem persamaan linear. Nah, memang ada Pak sistem persamaan linear yang variabelnya lebih dari 2. Ya, ada. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, 2x plus 3y plus 4z sama dengan 8. Nah, ini merupakan persamaan linear 3 variabel. Cuma pada kesempatan kali ini saya tidak membahas dulu yang 3 variabel. Kita akan konsen dulu ke sistem persamaan linear yang variabelnya ada 2. Nah, salah satunya itu adalah variabelnya ini. Nah, variabelnya ini mempunyai pangkat tertingginya itu 1. Jadi kalau linear, dari kata linear ini, jadi dari kata linear itu punya kecenderungan variabelnya itu pangkatnya adalah 1. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu sistem persamaan linear? Jadi sistem persamaan linear itu seperti yang ada di contoh 1. Contoh 1 seperti yang ini. Nah, ini adalah sistem persamaan linear. Jadi ada dua persamaan yang itu menjadi 1. Nah, tugas kita selaku selaku orang matematik ini menentukan ada nggak nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan itu. Jadi ya, kita disuruh selesaikan SPLDV berikut. Jadi kita disuruh menyelesaikan sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan. Itu kita harus tentukan ada nggak nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dan mungkin ini sudah dikenal oleh mahasiswa saya. Contohnya adalah metodenya itu yang pertama metode eliminasi. Kalau metode eliminasi itu sebagai berikut. Misal persamaannya itu ya 2x plus 3y sama dengan 8. Kemudian ada 3x plus y sama dengan 5. Nah, dalam metode eliminasi, ini langkah pertama itu adalah prinsip kita itu kita mau menghilangkan apanya dulu, x-nya, variabel x-nya dulu atau variabel y-nya dulu. Misal, saya mau menghilangkan variabel x. Jadi saya di metode yang pertama ini, metode eliminasi itu saya mau menghilangkan variabel x. Langkahnya gimana? Nah, yang pertama yang diperhatikan itu adalah ini, koefisien dari X. Yang atas itu 2, yang bawah 3. Jadi kita cari KPK-nya.
lipatan persekutuan terkecilnya. Oh, 6 lah. Jadi supaya jadi 6, yang atas persamaan yang pertama itu saya kalikan dengan 3. Sedangkan yang bawah itu saya kalikan dengan 2. Nah, jadi kita akan menghitungnya. 2 kali 3 hasilnya 6x plus 3 kali 3 9y sama dengan 3 kali 8 berapa ya? 24 ya. 3 kali 8 itu nilainya adalah 24. Iya kayaknya ya, 24. Nah, yang bawah, persamaan yang bawah semuanya ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 2. Hasilnya yaitu 6x plus 2y sama dengan 10. Sehingga kita mendapatkan variabel x-nya itu sama. Nah, kalau variabel x-nya sama, kemudian kita akan mengurangi supaya nanti hasilnya adalah 0. Kalau ini dikurangi 9y dikurangi 2y hasilnya adalah 7y. Nah, 24 dikurangi 10 hasilnya adalah 14. Kalau begitu berapakah nilai y? Yaitu 14 bagi 7 nilainya sama dengan 2. Ini kalau menggunakan metode eliminasi. Nah, ini saya beri tanda. Bagaimana kalau yang saya hilangkan y-nya, Pak? Nah, yang kalau menghilangkan y-nya, langkahnya adalah kita tulis dulu persamaannya. Jadi persamaannya kita tulis terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, 2x plus 3y sama dengan 8. Kemudian kita tulis 3x plus y sama dengan 5. Kita prinsipnya ini adalah menghilangkan variabel y. Nah, langkahnya kita cari KPK dari 3, kemudian ini 1, yaitu K3 itu sendiri. Berarti yang atas dikalikan dengan 1, yang bawah dikalikan dengan 3. Hasilnya sebagai berikut. Nah, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kalau dikalikan 1 berarti kan tetap ya, 2x plus 3y sama dengan 8. Yang persamaan yang bawah kita kalikan 3, ruas kiri dan ruas kanannya. Hasilnya adalah seperti ini. 9x plus 3y sama dengan 15. Kemudian kita kurangi. Ketika dikurangi hasilnya 2x dikurangi 9y. Hasilnya adalah min 7x sama dengan ini 8 dikurangi min 15. Nah, 15 dikurangi 8 hasilnya sama dengan 7 ya. Hasilnya itu sama dengan negatif 7. Nah, kalau begitu x-nya berapa? Ternyata x-nya sama dengan 7. Oke, berarti kalau begitu dari kedua persamaan ini kita tulis himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini kita tulis sama dengan himpunan x, y. Nah, kita tulis di sini dengan catatan, kalau ini cuma 1 ya, jadi kita langsung aja. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya berapa? X-nya 1, y-nya 2. Oke, kita sudah ketemu. Jadi ya, ini x yang depan itu adalah x, yang belakang itu y. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya 1, y-nya 2. Jadi 1 dan 2 itu memenuhi persamaan yang atas juga yang bawah. Contoh yang lain, misalkan saya tidak suka metode substitusi, boleh menggunakan metode eliminasi. Jadi kita bisa juga, eliminasi sudah ya, kita tidak mau metode eliminasi, boleh menggunakan metode substitusi. Caranya sebagai berikut, 2x plus 3y sama dengan 8. Saya tulis ulang ya. Kemudian ini 3x plus y sama dengan 8. Nah, langkahnya itu kalau metodenya metode substitusi, berarti ada yang kita rubah dalam bentuk y sama dengan titik-titik. Langkahnya seperti itu. Atau x sama dengan titik-titik. Nah, kita pakai yang persamaan yang kedua aja. Yang kedua itu yang ini. Saya maksud yang persamaan kedua. Kan sudah ada 3x plus y sama dengan 8. Jadi dari persamaan yang kedua ini akan saya rubah bentuknya. Jadi saya rubah ke bawah sini menjadi sebagai berikut. Y sama dengan x, 3x-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 3x. Nah, hasilnya ini min 3x ditambah dengan 8. Oke, kita sudah mendapatkan y itu sama dengan min 3x ditambah 8. Nah, dari persamaan kedua kita substitusikan ke
persamaan yang pertama. Jadi dari persamaan kedua itu kita akan mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang pertama. Sebentar, ini kayaknya soalnya salah deh. Soalnya itu di sini harusnya 5 ya. Nah, maaf. Ini 5, 3x plus y sama dengan 5. Nah, ini harus teliti. Karena kalau tidak teliti nanti nggak ketemu hasilnya. Jadi misalkan kayak tadi itu saya tuliskan 8 ya, hasilnya kurang teliti. Nah, kita akan mensubstitusi y sama dengan 3x plus 5 ke persamaan yang pertama. Jadi kita substitusikan. Caranya sebagai berikut. 2x plus 3y sama dengan 8. Kita ganti y-nya itu dengan persamaan yang kedua tadi. Jadi kalau yang diketahui yang dirubah y sama dengan titik-titik itu disubstitusikan ke persamaan yang pertama, bukan persamaan yang sudah dirubah. Jadi contohnya kayak ini kan yang saya rubah persamaan yang kedua ya, berarti harus disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Nanti kalau dirubah jadi x sama dengan titik-titik, nah itu persamaan yang pertama itu disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Caranya ya ini kita substitusikan 2x tetap. Nah, yang berubah yang ini 3 kali y-nya itu min 3x plus 5 sama dengan 8. Terus kalau sudah seperti ini ya kita sederhanakan 2x plus, nah ini 3 kali min 3 hasilnya min 9x, saya beri kurung aja ya, ditambah dengan 3 kali 5 hasilnya adalah 15 sama dengan 8. Kalau begitu berapakah nilai x nya? 2x ditambah min 9, 2 dikurangi 9 hasilnya adalah 7x. Nah, ditambah 15 sama dengan 8. Ini saya pindah, 15 nya saya pindah ke ruas sebelah kanan, berarti kedua ruas dikurangi dengan 15 hasilnya ini 7x sama dengan 7, berarti x nya sama dengan 1. Oh, berarti x nya 1. Nah, kalau sudah ketemu x nya 1 biasanya disubstitusi juga ke salah satu. Jadi salah satu itu boleh persamaan pertama, boleh persamaan yang kedua. Kali ini ya enaknya kita substitusi ke persamaan pertama aja ya. X sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi kita peroleh nilainya ini 2x plus 3y sama dengan 8. X nya kita ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah dengan 3y sama dengan 8. 2 kali 1 kan 2, berarti 2 ditambah 3y sama dengan 8. Nah, kedua ruas saya kurangi dengan 2, hasilnya ya 3y sama dengan 8 kurangi 2 hasilnya adalah 6. Kalau begitu y berapa? Y sama dengan 2. Nah, dari 2 menurut substitusi ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah x nya 1, y nya 2. Nah, kayak gini. Oh, ternyata pakai metode eliminasi dan substitusi hasilnya sama. Nah, ada juga yang menggunakan metode gabungan. Jadi metode gabungan langkahnya seperti ini, biasanya dieliminasi dulu baru kemudian disubstitusi. Jadi saya tulis persamaannya ya. Samaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 8. Bawahnya adalah ini 3x plus ini y ya, maaf tulisannya agak kurang bagus, sama dengan 5. Nah, kalau metode gabungan ini kecenderungannya itu dia melakukan eliminasi dulu kemudian baru disubstitusi. Yang sering digunakan ya metode yang ketiga ini, kebanyakan sering menggunakan itu. Nah, langkahnya sama seperti metode eliminasi, kita hilangkan salah satunya. Misal saya hilangkan x saja ya, saya hilangkan x, berarti yang ruas atas atau yang persamaan pertama itu dikalikan dengan 3, persamaan yang kedua dikalikan dengan 2. Langkahnya sama. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ini hasilnya adalah 6x plus 9y sama dengan 24. Nah, bawahnya itu adalah 6x plus 2y sama dengan 10. Kalau begitu berapa ini? Setelah dikurangi, y sama dengan 14. Kalau begitu y-nya sama dengan 2. Nah, ketemu y-nya 2, maka langkah berikutnya disubstitusi
ke persamaan salah satu, boleh pertama boleh kedua. Sekarang saya substitusi ke persamaan kedua saja. Persamaan kedua bunyinya seperti ini, 3x plus y sama dengan 5. Kita akan mensubstitusi nilainya dengan ini. Nah, nanti akan kita masukkan y-nya itu kita ganti dengan 2. Hasilnya sebagai berikut. Nah, 3x plus 2 sama dengan 5. Betul ya? 3x plus 2 sama dengan 5. Kalau begitu ini bukan 3y, saya ngomongnya 3x, nuliskannya 3y. 3x plus 2 sama dengan 5. Nah, kedua ruas saya kurangi dengan 2. Hasilnya adalah 3x. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Kalau begitu x sama dengan berapa? X sama dengan 1. Nah, kalau begitu terus kemudian kita tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah x-nya. X-nya nilainya adalah 1, y-nya 2. Harusnya pakai metode, ya kalau perhitungannya benar, mau pakai metode yang pertama, yaitu metode eliminasi semuanya, atau yang kedua metode substitusi semuanya, atau yang ketiga gabungan, eliminasi dulu baru substitusi, hasilnya harusnya sama, yaitu x-nya 1, y-nya 2. Nah, selain ketiga metode ini sebenarnya ada metode grafik. Jadi caranya itu kita menggambar menggunakan grafik. Contoh, karena gambar grafik di sini itu susah ya, karena gambarnya grafik itu susah, maka kita akan pakai bantuan software. Software yang biasanya saya gunakan itu namanya adalah ada nggak ini, GeoGebra. Nah, kita akan pakai software untuk gambar grafik GeoGebra karena biar waktunya itu tidak terlalu lama. Nah, kemudian kita tulis persamaannya tadi. Persamaannya tadi apa itu? Yang saya sering lupa karena ini persamaan soalnya. Persamaan soalnya itu adalah ini. 2x plus 3y sama dengan 8. Jadi kalau digambar sebagai berikut, 2, ini kan 2 ya, saya hapus dulu ya biar enak ya, 2x plus, nah kita tulis plus 3y sama dengan 8. Jadi gambar grafiknya nanti seperti ini, nah, kayak gini gambarnya. Oke, nah persamaan yang kedua itu adalah apa tadi? Persamaan keduanya adalah 3x plus y sama dengan 5. Kita masukkan sini, kita masukkan ke sebelah sini, 3x plus y sama dengan 5. Hasilnya ini. Nah, kita akan selesaikan berarti titik perpotongannya ini, yang ini, titik ini. Kalau begitu titik ini berapa nilainya? Nah, ini titiknya kan di sini. Aduh, ini titiknya agak kurang pas ya. Oh, dia gerak-gerak jadinya. Harusnya ini saya nulisnya salah ya. Saya unduh. Ini mau saya unduh lah. Salah ya. Nah, ini. Oh, redo. Kalau begitu mohon maaf ya, ini ngetiknya agak, mencetnya agak kebanyakan. Nah, harusnya kan gini. Kemudian solusinya ada di sini, titik ini. Nah, aduh, titik perpotongannya. Nah, selesainya ada. Oh, susah banget ini. Nah, selesainya adalah di titik perpotongannya ini. Nah, titik perpotongannya kalau diselesaikan nanti ketemunya ini. Nah, x-nya 1, y-nya 2. Jadi di titik perpotongan tuh yang titik ini loh. Kita ngasih titiknya itu letaknya di sebelah sini. Ini di zoom nggak bisa ya. Kalau di zoom agak susah ternyata. Nah, karena di zoom susah, nanti bisa dicek lebih lanjut. Jadi intinya titik perpotongannya itu adalah sebelah sini itu x-nya itu 1, y-nya 2. Nanti bisa dicek. Ini kan 2 ya. Lurusan ke bawah ini 1 ini. Kalau mau dicek kayak ini. Saya perbesar aja ya biar enak. Titik potongnya di mana? Nah, titik potongnya itu letaknya di sebelah sini. Di sini, yaitu 1,2. Bisa dipahami dari sini kalau menggunakan gambar. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari apakah semua sistem persamaan itu ada solusinya. Jadi kalau tadi ada 2 persamaan loh,
pertanyaannya apakah kedua persamaan itu, kalau ada sistem persamaan yang kayak seperti ini, yang bawah ini, contoh 2 itu apakah semuanya itu ada solusinya? Jawabannya tidak selalu ada. Contoh, kalau yang atas tadi, contoh yang pertama itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia garisnya itu berpotongan di satu titik. Nah, kalau bentuknya seperti yang tengah ini, nah solusi ada satu. Solusinya cuma ada satu. Jadi kalau ada persamaan linear dua variabel, itu kalau digambar bentuknya itu seperti garis. Kalau ada dua, berarti ada dua garis. Nah, kalau ada sistem persamaan linear dua garis, itu solusinya akan hasilnya nanti ada 3 bentuk. Yang pertama, bisa jadi solusinya hanya ada satu. Nah, yang kedua, bisa jadi solusinya seperti ini. Nah, gambar ini itu artinya tidak ada solusi. Nah, contohnya yang pertama. Bisa jadi yang ketiga bentuknya seperti ini. Seperti ini, dia dua garis itu berimpit. Kalau dia dua garis itu berimpit, artinya solusinya banyak. Nah, solusi banyak. Jadi dari dua sistem persamaan linear ada 3 kemungkinan. Bisa jadi tidak ada solusi, atau solusinya hanya ada satu, seperti contoh yang atas tadi, atau yang ketiga solusinya banyak. Ciri-cirinya gimana Pak yang tidak mempunyai solusi? Contohnya seperti contoh 2 ini. X plus Y sama dengan 4, 3X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ini contoh sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi. Kok bisa? Misal saya menggunakan metode eliminasi. Jadi saya tulis X plus Y sama dengan 4. Bawahnya ya, 3X plus 3Y sama dengan 6. Kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan dengan 1. Hasilnya sebagai berikut. 3X plus Y 3X plus 3Y sama dengan 12. Sedangkan yang bawah, karena dikalikan 1 kan tetap 3Y plus 3X. Salah lagi. Kalau malam ini jadi sedang konsen. 3Y sama dengan 6. Kalau sudah, ketika dikurangi ciri-cirinya yang tidak mempunyai solusi, ketika dikurangi ruas sebelah kiri, ya, perhatikan ruas sebelah kiri, 3X dikurangi 3X kan 0, 3Y dikurangi 3Y 0. Nanti itu kalau dikurangi hasilnya seperti ini, 0, ini hasilnya adalah min 6. Jadi ketika dioperasikan dengan metode eliminasi, ketemunya 0 dengan min 6. Jadi nggak ada solusi sama sekali. Nah, ciri-ciri yang kedua, garisnya itu sejajar. Nah, sejajar. Jadi contohnya kayak ini, X plus 3Y sama dengan 4. 3X plus 3Y, nanti kalau pakai sampai cari gradien, di pertemuan kemarin kan sudah saya ajari cara mencari gradien ya. Nanti kalau dicari gradien atau kemiringan garis dengan melihat variabel, koefisien dari variabel, nanti hasilnya akan sama. Nah, ini kenapa tidak ada solusi? Kebetulan persamaan satu dan persamaan kedua itu merupakan garis yang sejajar. Kalau dieliminasi hasilnya ketemu seperti ini. Jadi di ruas kiri itu 0, nggak ada variabel sama sekali. Ruas kanannya itu muncul konstanta aja. Nah, ini ciri-ciri bahwa dua persamaan ini atau sistem persamaan tersebut tidak mempunyai solusi. Nah, contoh yang berikutnya, bagaimana kalau mempunyai solusi lebih dari satu? Artinya solusinya itu banyak. Ini sebenarnya bukan lebih dari satu, tapi solusinya itu lebih ke arah banyak banget. Nah, jadi solusinya ke arah ini banyak banget. Artinya kenapa? Posisinya karena garisnya itu berimpit. Jadi bagaimana kalau solusinya garisnya berimpit? Ya solusinya ya di garis itu. Jawabannya seperti itu. Contohnya adalah di persamaan ini. Ciri-cirinya nanti kalau kita lakukan dengan menggunakan metode eliminasi, 4X min 2Y sama dengan 1, bawahnya itu 16X min 8Y
sama dengan 4. Nah, ciri-cirinya itu kalau kita eliminasi, berarti kan kita samakan penyebutnya ya. Misalkan saya samakan penyebutnya X, berarti yang atas itu nanti saya kalikan dengan 4, yang bawah tetap. Nah, karena koefisien 4 dan 16 itu kan 16. Maaf, KPK 4 dan 16 itu kan 16. Nah, kalau sudah, tinggal kita kalikan yang persamaan yang pertama, hasilnya ini 16x min 4 kali 2y min 8y sama dengan 4. Sedangkan yang bawah 16x min 8y sama dengan 4. Ciri-cirinya kalau kita kurangi persamaan pertama kedua, hasilnya 0, ininya 0. Nah, kalau kiri kanannya 0, berarti dia itu solusinya banyak. Nah, kalau yang ini Pak, kalau yang ini biasanya yang kiri yang mengandung variabel itu 0, tetapi yang sebelah kanan yang mengandung konstanta ada nilainya. Yang ini maksudnya yang nilainya min 6 ini. Oh, saya pakai warna lain. Nah, yang 6 ini. Kalau ini solusinya tidak ada. Kalau bentuknya itu kiri kanannya 0, solusinya banyak. Bisa dipahami? Jadi dari dua sistem persamaan linear itu ada 3 kemungkinan. Bisa jadi solusinya 1 seperti contoh sebelumnya, kemudian tidak ada solusi, yang berikutnya itu solusinya banyak. Jadi ketika menjumpai sistem persamaan linear, sampean jangan kaget, loh ini kok nggak ada solusi, ini kok solusinya banyak. Ya karena di dua garis itu posisinya ada 3. Bisa jadi dia sejajar, bisa jadi dia berpotongan seperti yang tengah ini, bisa jadi dia berimpit. Kalau berimpit solusinya banyak, kalau berpotongan solusinya cuma 1, yaitu titik potongnya. Kalau ini sejajar, ya nggak ada sama sekali titik potongnya. Nah, oleh karena itu nanti selaku yang mengerjakan aljabar ini harus teliti, kemudian ya harus sedikit kritis. Ini ada solusi atau enggak? Mungkin seperti itu gambaran saya tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, sementara itu dulu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.